Seekor anak ditemukan. Kecil, segede gini doang. Mama, aku bisa tinggi nggak? Gue namakan dia Tuna. Karena sampai hari ini dia tidak pernah tinggi, dia cuma memanjang. Ditemukan di tumpukan yang tidak seharusnya. Bau sampah, mau dimandiin seperti apapun, baunya tetap kayak sampah sampai hari ini. Kecil, tapi nggak ada takut-takutnya sama yang gede. Apa yang ada di kepala dia, gue nggak tahu. Yang pasti, dia pengen banget kelihatan kayak jagoan dan dia pengen banget kelihatan tinggi. Ini dia cerita Tuna alias Atun. Ketemu lagi, kali ini kita bertiga nih. Ada gue, ada Mas Reza sebagai animal communicator. Lalu ada satu pasien kita nih, namanya Tuna. Kita biasa manggilnya Atun atau Mutun karena mukanya tua. Tapi Tuna ini adalah seekor anak yang kurang lebih umurnya 2 tahunan. Udah 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Dan dia udah ada sama gue ya, kurang lebih dia dibuang tuh pada saat 1 bulanan, kurang lebih lah. Nah, Tuna ini termasuk salah satu yang paling mudah diajarin, paling mudah didisiplinkan. Tapi ada satu part yang mungkin kalian juga yang punya anak bulu akan mengalami hal seperti ini. Set. Kenapa sih anjing gue tuh suka nangis-nangis? Kenapa sih anjing gue tuh kok takut sama apa-apa ya? Ada orang baru takut. Kenapa sih anjing gue itu kayaknya tuh drama banget ketakutannya? Apa trauma ya? Nah, ngomong soal Tuna, kita ngomongin kamu nih Tun sekarang nih. Ya kan? Mas ada di rumah ini pada saat hari pertama Tuna dimasukin ke sini. Nih ya, jadi tamunya hari itu 2, Tuna sama Mas Reza. Ketakutan gak sih waktu yang pertama? 3 sama yang bawa. Oh, 3 sama yang bawa, benar. Mas Ivan Sleng waktu itu. Ketakutan gak sih Mas? Waktu itu takut banget kan. Dia takut tapi ngerasa aman waktu itu kan. Takut karena tempat baru dan takut bakal ditinggal lagi. Tapi kemudian kita kasih tahu kalau dia safe di sini kok. Waktu itu belum mau masuk sini kan memang. Tapi akan dititipin ya waktu itu. Ya pengen lihat dulu gitu. Bisa kok di sini ya Tun ya. Karena kan banyak orang yang gini loh. Kalau aku sih sering nasehatin temen ya yang mau adopsi atau bawa siapapun masuk ke dalam rumah gitu. Gak apa-apa deh, lu coba foster dulu deh. Iya. Daripada ngomong adopsi, udah pokoknya gue pasti bisa diadopsi. Ternyata nggak cocok. Nggak cocok itu kan mungkin kan? Mungkin banget kan? Mungkin. Jadi gue selalu ngomong ke teman-teman gue atau ke siapapun kalian di rumah, kalau memang punya pengen menambah anak bulu di rumah, foster aja dulu nggak apa-apa. Lihat berapa bulan, cocok apa enggak gitu. Nah, banyak teman-teman aku juga yang bilang, kok dia ngelihat warna merah takut sih. Dia kok kalau ngeliat cowok, ada kan yang kayak gitu, ngeliat laki takut. Ada juga yang terhadap benda-benda atau hal tertentu deh. Anjing tuh bisa punya trauma nggak sih? Bisa, nggak cuma anjing. Semua hewan bisa punya trauma. Semua hewan bisa punya satu kenangan buruk yang bikin dia menjadi takut akan hal tersebut. Nah, kalau kayak gitu, kita tinggal gali nih, ada masalah apa sih sebenarnya? Kayak Tuna nih, katanya Tuna sering nangis-nangis ya Mbak ya? Tuna itu drama banget, apa-apa nangis, lapar nangis, seneng nangis, tadi dipanggil ke sini nangis, dikit-dikit nangis, aku juga bingung dia tuh kenapa. Tun dengerin biar dibacain nggak mutus. Biar dibacain. Apa yang bikin dia sangat insecure? Nih ya, kita sambil mencoba komunikasi sama Atunski ini. Tun, di pisangnya boleh diinin dulu nggak? Maksudnya nggak di... Dikasih aja habis itu biar dia madep sana. Nah. Udah, diam. Dah. Nggak ada, habis nak. Oh, ada sini satu nih, dah, kelar, dah. Itu kan cemong. Salah satunya emang kalau mau coba komunikasi bukan cuma manusianya harus tenang, mereka juga sebisa mungkin lebih tenang kali ya. Lebih tenang. Sebenarnya lebih ke dia express behaviornya bebas ya. Tapi kalau misalnya tadi kan karena ada pisang dia jadinya terfokusnya ke sana. Yang bikin kamu sebenarnya takut tuh apa ya? Oke. Sebenarnya ini kalau aku kasih tahu Mbak jangan marah sama Tuna ya.
Dia tahu kalau dia hewan yang pernah ditinggalkan, yang dizalimi ya. Nah, itu membuat dia menjadikan punya senjata untuk mendapat perhatian. Oke. Jadi nangisnya dia, cengengnya dia, dramanya dia adalah karena dia tahu kalau dia lakukan seperti itu, dia akan dapat perhatian lebih daripada sebelumnya. Bukan daripada enggak ya, daripada sebelumnya. Betul. Dan sepertinya memanipulasi Mbak gitu. Jadi waktu di awal mungkin ketika dia nangis kayak gitu Mbak langsung datengin, langsung kasih makan. Ya karena gue pikir kan. Nah, kasihan. Nah, tapi kadang cuma diliatin sama yang lain, nangisnya udah kayak disiksa sekomplek gitu. Ternyata begitu lihat nggak ada, cuma diliatin sama yang lain gitu. Drama, oh gitu ya? Gitu. Nah sekarang tinggal Mbaknya untuk mengembalikan kebiasaan lagi. Maksudnya ketika misalnya dia nangis-nangis ya udah nggak kasih jarak aja. Kecuali kalau dia benar-benar sampai yang teriak kayak gitu, nah Mbak baru. Atau ketika dia nangis dan ternyata nggak terjadi apa-apa, Mbak nongol aja gitu. Gimana dengan Tuna termasuk salah satu anak yang takut sama semua hal baru? Nih contoh ya, anggaplah meja A tuh nggak ada kemarin, terus tiba-tiba dia masuk sebentar, begitu dia balik tuh mejanya udah ada. Itu dia bisa takut loh, dia bisa butuh, stay please mama. Dia butuh sekitar setengah jam kali ya, nangis-nangisin tuh meja, nyium-nyiumin tuh meja, sampai berani deket-deketan sama meja itu. Dan itu berlaku untuk orang, untuk apapun lah yang baru di sekitar dia. Kenapa dia begitu ketakutan? Ketakutan sama hal baru lebih karena dia ditinggal sendirian. Kemudian segala sesuatu yang baru membuat dia jadi bikin merupakan sebuah ancaman atau sesuatu yang akan mengganggu eksistensinya dia. Bukan gitu, Tun? Tun, betul begitu? Oke, berarti trauma yang gini, apakah setiap trauma yang ada pada umumnya kita bisa ngomong 90% yang kita adopsi pasti punya trauma ya, pasti. Ntar dia dipukul, ntar dia dibuang atau apapun itu ya. Atau pernah dilapo. Apa pernah dilapo, apa pernah apalah segala macam. Apa ada kemungkinan mereka mengembalikan trust-nya pada manusia? Owner baru tuh harus ngapain ya? Karena kan banyak memang adopter yang ngambil langsung dari lapo, ada yang ngambil dari mana gitu. What should they do? Salah satu hacknya yang pernah saya pelajarin adalah ganti nama, panggilan. Oke. Jadi kalau misalnya dia adopt sebelumnya namanya, Misalnya dia dulu di lapo namanya Tuna nih. Tuna, Mbak ganti nama. Jangan pakai nama yang Jangan sama. pakai nama Tuna. Why? Karena ingatannya dia adalah ingatan yang si Tuna waktu itu kalau misalnya masih dipanggil Tuna. Oh, oke. New identity sih sebenarnya Mbak. Pernah kejadian tetanggaku depan pelihara anjing. Dia adopsi golden dalam keadaan rambutnya udah hancur-hancuran. Selama dia dipanggil depannya pakai nama yang lama, itu anjing nggak mau nengok dan selalu gemeteran. Selalu tuh nggak pernah mau nyaut. Nggak pernah mau nyaut. Kemudian kalau dipanggil Bingo, dia langsung bangun, langsung Excited lah. Cheer. Oke, apa lagi? Apakah umumnya anjing-anjing trauma itu atau hewan trauma itu bisa langsung bercampur dengan gampang dengan hewan lain? Banyak soalnya bilang di shelter juga kan rame-rame, gampang dong masuk ke. Buat ini lagi. Uh-uh. Enggak, tetap harus ya itu tadi foster lagi, itu jalan terbaik. Oke, selain ganti nama. Selain ganti nama itu udah menurutku udah bisa mengubah banyak hal. Ada yang juga klien datang, waktu itu dinamain kucingnya itu Menul, kucing jantan, garong. Maksudnya garong badannya besar. Iya, kan. kucing garong. Tapi gitu. Karena namanya Menul kan imut ya. Jadi dia dalam rumah nggak berani keluar, jalan keluar depan terus balik lagi masuk ke dalam rumah. Kemudian ibunya, si pemiliknya bilang, kayaknya namanya mau saya ganti deh dok. Ganti apa ya? Coba ganti jadi yang lain yang lebih maco gitu ya. Diganti garong. Nggak pulang 3 hari. Astaga. Pulang-pulang cuma ganti garong kan. Pulang-pulang cuma buat makan gitu ya. Makan terus pergi lagi. Terus pulang lagi gitu. Terus ibunya kayaknya mending namanya Menul ya. Balik lagi nama Menul. Balik lagi dia di dalam rumah. So buat oh iya ya. Kayak orang sebenarnya ya.
Kan ada orang gitu ini sakit-sakitan ganti nama Iya, ini ada, apa ada, gitu. ada. Berarti kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih. Oke. Buat iya bisa. Tapi trauma itu bisa hilang ya, Mas? Trauma bisa Tidak akan hilang, tidak ingat akan atau- hilang, ingat akan. Kalau udah masalahnya bicara tentang trauma, pasti ada. Luka kan pasti ada ya. Perihal luka tersebut mau diingat atau enggak, nah itu dengan cara bukan salah satunya yang paling efektif malah ganti nama. Oke, kalau orang mau foster sebaiknya berapa lama ya? Yang paling ideal lah gitu. Kalau kita ngomong ngambil hewan trauma, ngambil apapun, paling ideal kalau rumah nggak ada, kalau rumah banyak hewan lainnya gitu. Berapa lama? Wah, aku nggak bisa kasih berapa lama, berapa cepatnya, tergantung hewannya masing-masing. Dan kembali lagi nanti si hewannya mau nggak ada di situ. Iya betul. Kembali ke Tuna yang mendominasi aku. Ternyata aku baru sadar ya, aku didominasi sama dia dengan caranya. Gue tahu nih, mak gue kalau gue nangis-nangis, pasti gue dapat semua yang gue mau. Betul? Ya, Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Cara aku menunjukkan bukan dominasi balik ya, tapi hey lo nggak dominasi gue. Gue adalah master lo. Kasarnya kan kayak gitu ya. Itu apa yang harus aku lakukan? Ya tadi yang seperti aku bilang. Jadi ketika misalnya dia udah mulai nangis-nangis nih, Mbak harus tunjukin bahwa Mbak nggak peduli dengan dia nangis. Gitu. Tapi kalau misalnya memang dia nangis karena suatu hal, misalnya si Batman tiba-tiba nginjek dia gitu kan. Udah nginjek mulu sih baru paling kecil. Atau si Kenny lagi iseng gigitin dia gitu. Itu baru Mbak sigap lakukan. Tapi kalau misalnya dia cuma diliatin doang, kemudian nangis, Mbak lihat, oh nggak, cuma diliatin doang, ya udah Mbak tinggalin aja, jangan diketawain juga gitu, karena diketawain kan berarti dia dapat attention yang dibutuhkan kan, yang dia inginkan kan. Satu lagi, caranya dia itu nih pertanyaan terakhir ya. Walaupun kita bilang dia ketakutan, tapi satu hal yang sering dia lakukan adalah tuh dia tuh suka nyari ribut, tuh nggak peduli sama anjing lebih gede, nggak peduli, dia yang mulai duluan anjing tidur digigit, makanan anjing lain diambil. Lebih ke itu faktor usia sih Mbak, dia masih kekanakan. Masih yang paling muda daripada yang lain ya. Jadi tenaganya masih banyak dan curiosity-nya masih tinggi. Kalau aku lakuin ini apa yang terjadi nih? Kalau aku kayak gini apa yang aku dapat nih gitu. Jadi masih ya ABG labil lah ya. Belum nyampe ABG labil malah ya. Ya basically memang tanpa menjadi ahli dari communicator lo harus tahu sih. Kalau sebenarnya sama kayak orang kali ya. Lo ngambil ketemu anak kecil pasti curiosity-nya lebih gede. Lo harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka pada saat mereka udah lebih dewasa. Pengalaman hidupnya pasti udah lebih banyak, traumanya mungkin ada, udah tahu lebih banyak hal. But then again, kalau gue selalu bilang sih, foster is always a better idea. Ngomong jujur aja, gue foster dulu ya, coba dulu di rumah. Ketimbang lo udah ngomong gue adopsi, contohnya lo buang begitu aja gitu kan. Nah, speaking of, ya mereka pasti punya trauma. Kita ada di sana tuh, the idea of the beauty of ngambil mereka, kalau di gue mengambil mereka yang memang mengalami banyak trauma, which is akhirnya lebih banyak adopsi ya. Itu kayaknya lebih indah aja sih di cerita gue, I don't know why, ketimbang yang beli dengan stambum. Dan that's why I always support adopting gitu. Jadi ya, but then again buat lo yang punya masalah dengan anak yang di rumah, jangan langsung berpikir, ini nggak cocok, dia nangis mulu, pulangin. Pasti ada cerita di balik itu. Pasti ada cerita di balik itu. Kayak sekarang Tuna lagi suka banget nangisin tanaman di depan dan dikencingin dengan harapan tanaman itu nggak 2 minggu kemudian menjadi lebih tinggi dari dia dan dia kembali menjadi makhluk paling pendek di rumah ini. And then again, it's always fun to have animals at home karena mereka juga punya suara. Iya, Tuna juga akrab sama burung-burung kecil. Oh iya, Tuna actually akhirnya dia menemukan teman-teman yang ukurannya bisa lebih kecil dari dia. Tuna bermain dengan burung. Tuna bermain dengan burung-burung karena hanya burung-burung itulah yang menurut sama Tuna dan lebih kecil dari Tuna. Oke Tuna, anything else you wanna say? Banana. Ini dia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ya, Mama. Thank you. Kamu mau cerita? Thank you. Mama, ku ingin cerita tentang hariku bertemu denganmu, Mama. Tak pernah aku merasa dilindungi, disayangi seperti denganmu.